Selamat siang, mohon izin. Saya Saladana, mahasiswa Fakultas Sarjana Universitas Malang, Pendidikan Olahraga Angkatan 2017, dan menyampaikan hasil tesis penelitian dengan judul pengembangan buku pembelajaran PJOK kurikulum 2012 kelas 5 SD berbasis multimedia interaktif bermuatan nilai-nilai karakter PJOK dengan pembimbing 1 Dr. Supriyadi, pembimbing 2 Dr. Aziz, penguji 1 Dr. Sabto, dan penguji 2 adalah Dr. Rusdianto. Dalam hal ini penelitian saya berangkat dari latar belakang bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan peserta didik yang berkarakter. Tentunya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan definisi karakter itu sendiri adalah mereka yang memiliki sifat mantap, kemudian tanpa pemikiran, kemudian bersifat spontan dan konstan akibat dari proses internalisasi nilai-nilai kebajikan pada mereka. Itulah tujuan ideal yang ingin dicapai oleh pendidikan nasional, yakni peserta didik yang memiliki karakter tersebut. Itulah tujuan idealnya. Kemudian fakta yang ada saat ini adalah dalam Renstra Kemendikbud juga disampaikan bahwa memudarnya karakter dan jati diri bangsa saat ini memang telah sedang terjadi. Terlebih juga ditambah lagi dengan fenomena menurunnya karakter anak bangsa, sebut saja mencontek, kemudian vandalisme, tawuran, seks bebas, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa proses memudarnya karakter itu telah terjadi dan juga bisa menjadi relasi resiprokal atau timbal balik dari wujud dari pendidikan yang ada dapat dilihat dari fenomena sosial yang ada saat itu, bahwa memang proses pendidikan belum berhasil mencapai tujuan pendidikan nasional yang ada saat ini. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah pendidikan karakter melalui sebuah kurikulum yang tepat. Kurikulum sendiri yang didefinisikan sebagai semua pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggulirkan kurikulum 2013 dengan revisinya saat ini dan dikuatkan dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 meluncurkan sebuah program bernama PPK atau penguatan pendidikan karakter. Dari pendidikan karakter tersebut ada satu mata pelajaran yang sangat potensial dan ideal untuk mampu membantu mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. PJOK sendiri dinaungi oleh Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 37 bahwa mata pelajaran ini wajib untuk dilakukan di SD, SMP, dan SMA. Karena memang pemerintah mengakui bahwa PJOK sendiri memiliki banyak sekali kelebihan. Telah ditemukan banyak sekali literatur menyatakan bahwa memang pendidikan jasmani dan kesehatan mampu meningkatkan kemampuan kinestetik, mampu meningkatkan kerjasama, mampu meningkatkan karakter sebagai sarana penyemai karakter dalam pembelajaran PJOK. Kemudian kelebihan-kelebihan tersebut dimiliki oleh PJOK sehingga tepat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi dengan kelebihan-kelebihan yang memang telah ada banyak tersebut, seorang guru di sekolah khususnya sebagai garda terdepan perlu dukungan sebuah media pembelajaran yang tepat, sehingga dengan media pembelajaran tersebut dapat mengambil manfaat atau kelebihan-kelebihan keuntungan dari adanya PJOK tersebut. Media pembelajaran yang tepat saat ini bisa berupa buku pelajaran yang memang dari pemerintah telah ada, tetapi perlu diberikan pengembangan yang sesuai dengan zamannya saat ini. Perlu didampingi dengan multimedia interaktif pula yang memang dari penelitian yang terdahulu dengan subjek yang berbeda, memang buku yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang terbaru, kemudian dengan multimedia interaktif dapat meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya bermaksud melakukan penelitian mengembangkan buku yang telah ada saat ini dikombinasikan berbasis dengan multimedia interaktif bermuatan nilai-nilai karakter PJOK
dengan produk berupa buku cetak dan multimedia interaktif guna mengetahui efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari produk yang telah dikembangkan. Kemudian metode penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah menggunakan model Lee dan Owen dengan 5 tahapan yang ada di dalamnya, yakni analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian untuk subjek penelitian kelompok kecil itu dengan guru PJOK dan siswa sejumlah 6 guru dan 6 siswa. Untuk penelitian kelompok besar berjumlah 15 guru dan 15 siswa. Kemudian untuk tahap uji ahli meminta bantuan 3 ahli, yakni ahli materi, ahli isi, dan ahli media. Kemudian data akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Berikut hasil penelitian. Pertama, dari 5 tahap model Lee dan Owen tadi berawal dari analisis kebutuhan yang diberikan kepada 15 guru PJOK, yakni 87% sangat setuju bila buku PJOK dikemas dengan multimedia interaktif bermuatan nilai karakter PJOK. Kemudian 67% sangat bermanfaat, menganggap sangat bermanfaat, dan yang ketiga, buku cetak dari pemerintah kurang menarik minat siswa, 86%. Kemudian penggunaan buku cetak K13 PJOK ada 54% hambatan. Kemudian yang terakhir, buku berbasis multimedia interaktif bermuatan nilai karakter PJOK sangat disetujui 87% oleh para responden. Kemudian berikutnya permasalahan data observasi dan wawancara. Yang pertama, buku PJOK yang ada kurang menarik. Kemudian buku kelas 5 sudah berdiri sendiri lepas dari tematik, khususnya kelas 5, dan juga datang sering terlambat sehingga belum dapat dijadikan panduan. Kemudian siswa jarang membaca buku PJOK yang ada karena memang kurang menarik. Kemudian muatan karakter hanya tertulis jarang-jarang di buku dan kurang berpower. Berikutnya perlu media yang menarik berupa gambar untuk memahamkan pentingnya karakter, dan memang belum ada buku multimedia interaktif plus gambar komik berkarakter. Kemudian melalui tahap berikutnya, yakni desain dan pengembangan, dikembangkan multimedia menggunakan autoplay dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, dengan permainan-permainan 10 bab sesuai dalam 1 tahun. Kemudian dalam bukunya juga ada komik, buku yang akan dikembangkan yang mendampinginya. Kemudian hasil penelitian pada tahap implementasi hasil penelitian dari validasi ahli pembelajaran yang diambil bulan September 2019 ada 16 pertanyaan. 93,75% sangat valid dengan masukan dan saran. Diminta untuk memperbanyak gerakan-gerakan yang bersifat permainan, diusahakan mencari sumber dari berbagai media, dan bisa direvisi kecil sesuai saran. Kemudian validasi materi, ahli materi pada bulan Oktober 2019, 42 pertanyaan, ketepatan sangat valid, kemenarikan sangat valid, kesesuaian sangat valid, hingga saran yang diberikan adalah kompetensi dasar yang sama lebih baik dijadikan 1, materi PJOK kelas 5 perlu disajikan dengan permainan yang menarik. Kemudian validasi ahli yang terakhir, ahli media, September 2019 ada 116 pertanyaan, kategori sangat valid 90,1% dengan masukan dan saran. Font dalam materi isi tidak perlu di bold atau ditebalkan. Kemudian bisa berkolaborasi dengan desainer grafis. Kemudian yang ketiga, mohon untuk mencantumkan segala sumber referensi materi yang diadopsi dari pihak sumber lain. Kemudian hasil dan pembahasan pada tahap implementasi, yakni dari yang pertama, uji kelompok kecil 90,10%, kemenarikan, kejelasan, kemudahan, dan keefektifan rata-rata dari
sampel yang diambil dari 5 kecamatan, dari SD 5 kecamatan, Kedungandang, Blimbing, Klojen, Sukun, dan Lowokwaru. Kemudian uji kelompok besar 92,79% dari responden sejumlah 15 guru dan 15 siswa di beberapa kecamatan di Kota Malang. Kemudian masuki uji efektivitas, dilakukan 2 kali pertemuan dengan 30 subjek penelitian, mendapatkan hasil 85,26% dengan kredit A. Pada pertemuan pertama rata-rata 78,66, kemudian meningkat pada pertemuan kedua 91,70, sehingga terbukti meningkat sehingga produk pada level efektif. Kemudian uji efisiensi materi, petunjuk, dan kuis. Pada pertemuan pertama rata-rata 41 menit, 04 detik berbanding dengan 2 kali 35 menit 2 jam pelajaran pada SD, maka lebih efisien 28 menit 56 detik. Pada pertemuan kedua rata-rata 31,25 berbanding dari 2 jam pelajaran, maka lebih efisien 38,35 detik. Produk terbukti efisien. Kemudian pada kelima, uji daya tarik. Pada 2 kali pertemuan pertemuan pertama rata-rata 80,63% dan pertemuan kedua naik menjadi 81,4%. Rata-rata 80,83 masuk dalam kategori sangat menarik. Kemudian saran dari peneliti bahwa dengan produk ini, pertama, materi permainan diperkaya karakter lebih banyak, produk lebih efektif bila bekerjasama dengan guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian produk dikembangkan dengan variasi gambar-gambar yang lain. Kemudian yang terakhir, multimedia dilinkkan ke HP sehingga lebih cepat untuk diakses. Kemudian hasil dan pembahasan berikutnya adalah produk yang dihasilkan buku cetak multimedia interaktif terbukti mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena memang buku yang dari pemerintah belum dilengkapi dengan QR barcode untuk mengakses video pelajaran, sehingga produk ini lebih menarik. Kemudian pembelajaran PUJK menjadi menarik dan memberikan pengalaman belajar yang berbeda serta dapat dijadikan alternatif referensi tambahan bagi guru dan peserta didik untuk masa saat ini. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah produk buku cetak dan multimedia interaktif telah diujikan dan uji ahli dan uji kelompok besar, sehingga layak menunjukkan hasil yang layak untuk dipergunakan dan menjadi referensi para guru. Kemudian sarannya adalah isi materi berupa permainan diperkaya lagi, kemudian produk lebih efektif bila kombinasi antara guru, peserta didik, dan orang tua itu dilakukan. Kemudian produk dapat dikembangkan lagi dengan variasi gambar yang menarik, dan produk multimedia dapat diakseskan ke HP sehingga lebih cepat diakses oleh peserta didik. Barangkali itu sekilas tentang tesis yang telah dikembangkan beserta hasilnya. Terima kasih, mohon maaf